Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Satu game lagi kawan dari event Champion Showdown Chess 9 LX yang merupakan turnamen catur 960 atau catur Fischer Random. Sebelum besok kita akan mengulas turnamen online yang ada di chess.com Speed Chess Championship kawan. Ada beberapa permainan dari Grandmaster yang kita lewatkan di turnamen catur 960 ini kawan. Karena 3 hari ini kita fokus melihat permainannya Garry Kasparov. Kita melewatkan permainannya Levon, kita melewatkan permainannya Caruana, atau kita melewatkan permainannya Hikaru Nakamura. Fabiano Caruana menempati posisi kelima kawan, sedangkan Hikaru Nakamura berada di posisi keenam. Kurang bagus permainannya juara dunia Fischer Random Hikaru Nakamura ini kawan. Hikaru Nakamura mendapatkan gelar juara dunia Fischer Random tahun 2022 bulan Oktober yang lalu setelah mengalahkan Ian Nepomniachtchi di partai final babak Armageddon. Sedangkan Fabiano Caruana merupakan juara tahun lalu dari Champion Showdown Chess 9 LX ini. Game yang akan kita ulas ini, saya ingin melihat permainan Hikaru Nakamura. Saya berharap kalian juga menyukai Hikaru Nakamura. Kita coba lihat permainan Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura pada hari pertama hanya bermain remis 3 kali berturut-turut kawan. Baru di game keempat dia menang melawan Fabiano Caruana. Remis lagi di babak kelima atas Sam Sevian, kemudian dikalahkan Sam Saklan pada game ke-6. Kemudian di hari ketiga memetik kemenangan kembali atas Leonid Dominguez, tapi selanjutnya 2 kali kalah atas Wesley So dan juga Levon Aronian di game terakhir. Game terakhir inilah yang akan kita ulas dari permainannya juara dunia Fischer Random Hikaru Nakamura berhadapan dengan Levon Aronian. Formasi Fischer Randomnya dengan nomor 069 di game terakhir ini kawan. Dan jika kita perhatikan semua pion ini dijaga oleh para perwiranya, baik raja ataupun menteri kawan. Jadi pion ini tidak ada yang sendirian. Pion E4 dimainkan oleh Nakamura, pion E5 dari Levon Aronian. Pion F4 lanjut Nakamura menantang pertukaran pion dan terjadi di peta F4 diambil balik oleh benteng. Kemudian pion D5 lanjut Levon. Tentu saja kalau diambil menteri jatuh kawan. Di sini ada pion G3 dilanjutkan Nakamura. Nakamura juga mungkin sudah mengkalkulasi langkah seperti ini kawan, yang menekan benteng, di mana benteng ini sulit juga untuk diblokade ancaman dari gajah. Salah satu untuk antisipasinya adalah kuda ke peta E6 kawan. Serang gajah ataupun juga bisa mendapatkan benteng putih. Mungkin terjadi pertukaran benteng Disney dan di sini bisa kalian tarik gajah kembali ke peta C5. Kemudian menteri ambil pion E4, mungkin akan dilanjutkan oleh hitam. Mungkin inilah yang tidak disukai oleh Nakamura, kehilangan pionnya dari peta E4. Mungkin kuda akan berkembang di peta E3 dan selanjutnya kuda bisa melanjutkan pengembangan rokade di langkah berikutnya dari Levon. Mungkin inilah jalur yang tidak disukai oleh Nakamura. Bermain dengan pion G3, tapi langkah pion G3 menurut engine Stockfish kurang kuat kawan. Tujuan Nakamura untuk buka akses gajah menjaga pion E4, juga untuk memperkuat posisi benteng dengan pion G3 ini kawan. Baru di langkah berikutnya gajah ini siap untuk ancam benteng. Kalaupun ada kuda ancam benteng putih tidak sendirian, ada yang mempick up-nya. Dan menurut Stockfish, kuda E6 bisa mencegah pergerakan gajah dengan tempo ancam benteng. Setelah benteng mundur mungkin ke peta F1, bisa dorong pion untuk mendapatkan ruang kawan. Tapi di sini Levon memilih dengan langkah pion G6 dan masih gajah C5 merupakan pilihan terkuatnya kawan. Cuma bedanya di sini setelah kuda E6 serang benteng, bertukar benteng di sini, kuda ambil benteng F4. Nah, di sini kalian caplok kuda. Tadi kan gajah ini dipertahankan, tapi sekarang caplok kuda di peta F4. Setelah menteri ambil gajah F8, kalian mendapatkan pion yang di sini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Pion G6 tadi dimainkan oleh Levon. Di sini benteng ditarik mundur ke F1 oleh Nakamura. Kemudian ada pion D4 untuk mendapatkan ruang kawan. Di sini ada kuda berkembang ke F2. Kuda D berkembang ke C6, tidak lagi berkembang ke peta E6. Demi nanti kalau diagonal ini terbuka, kawan sudah tidak memblokade gajah terang lagi. Kuda G4 lanjut Nakamura, langkah terkuat lainnya bisa dengan pion D3 kawan. Buka akses bagi kuda ini berkembang sampai peta nanti C4 mungkin. Tapi memilih kuda G4, kuda berkembang ke D7 persiapan rokade. Dan di sini Nakamura tidak melanjutkan pengembangan perwira minor sisi kiri ini kawan dan mempersiapkan rokade.
tapi melanjutkan perjalanan kudanya ke H6. Ada pion D3 dikorbankan untuk membuka posisi raja, ditolak Nakamura dengan pion C3. Dan di sini ada kuda ke E5, lanjut levon, Nakamura gajah G2, gajah G7, serang kuda, kuda ambil gajah terang G8, benteng ambil balik kuda G8, selanjutnya gajah H3 untuk pin kuda di sini. Di sini memilih langsung rokade panjang kawan. Kuda berkembang lewat A3, lanjut Nakamura. Ada pion A6, kontrol peta B5 jelas dari aktivitas kuda di sini. Kemudian menteri bergeser ke D1, persiapan keluar ke peta terang untuk mungkin dukung kudanya untuk menantang pertukaran kuda. Raja bergeser ke B8, menteri B3 dan gajah F8 di sini. Kemudian kuda C4, terjadi pertukaran kuda di peta C4. Kuda hitam melompat ke E5 kembali kawan untuk buka akses bentengnya menjaga pion serang menteri di sini. Menteri mundur kembali ke B3 dan menteri hitam keluar ke C6 untuk pressure pion yang di sini. Dan pion dilepas memilih melanjutkan gajah E3 dan pion G5 lanjut levon Aronian. Kalau ambil pion ini langsung memang sementara waktu tak terlihat apa keuntungan yang akan didapat oleh putih. Jika ambil pion E4 dengan pengorbanan pion pusat ini kawan, cuma temponya untuk menyelamatkan raja rokade panjang. Setelah gajah E3, pion G5 pilihan levon kawan, baru rokade panjang dilanjutkan oleh Nakamura. Masih belum berani ambil pion di sini kawan, melanjutkan dengan gajah C5 menantang pertukaran. Apa bedanya sekarang kalau ambil pion ada di peta E4 ini? Benteng akan diangkat naik ke peta F2, persiapan di double nanti di lajur ini kawan, ataupun berikan dukungan gajah untuk bermain di diagonal terang panjang ancaman skakmat. Menteri mungkin langsung mundur ke sini, kemudian ada gajah G2 dan menteri ke B5 menantang pertukaran, bisa dijawab dengan langkah benteng F5 pin kuda. Terjadi pertukaran menteri terlebih dahulu, setelah itu mungkin pion F6 akan dikorbankan demi menjaga kuda untuk sementara waktu kawan, atau dengan benteng E8, tapi yang terkuat dengan pion F6. Terlalu panjang mungkin kalian sudah bingung kawan dengan penjelasan admin setelah rokade panjang yang dipilih Nakamura tadi, bermain dengan gajah C5 levon Aronian. Di sini benteng F5 terlebih dahulu dan pion F6. Di sini gajah pukul gajah, defleksikan posisi menteri kawan dan mendapatkan pion yang ada di peta F6 Hikaru Nakamura. Sementara Hikaru Nakamura unggul satu pion, ada pion G4, gajah G2, benteng G6, tantang levon, ditolak benteng F5 pin kuda. Ada benteng B6 serang menteri, menteri bergeser ke A4 di sini, dan ada benteng B5. Untuk persiapan ganggu menteri lagi kawan. Dan di sini benteng digeser ditumpuk di lajur F. Menteri bergeser ke B6 serang pion terlebih dahulu. Pion didorong maju ke B3, kemudian benteng diangkat naik ke peta D6, lanjut levon. Untuk menghindari tantangan pertukaran benteng, paksaan kawan. Raja bergeser ke B1, raja hitam naik ke A7. Raja putih bergeser lagi ke A1 untuk mungkin membuka lajur B kawan nanti. Benteng bergeser ke H6 untuk serang pion yang di sini, backup dengan benteng H1. Benteng kembali ke D6, benteng H bergeser ke F1. Mereka berdua melakukan pergerakan yang berulang-ulang di posisi ini kawan. Baru di sini menteri putih mundur ke A3, lanjut Nakamura tidak mengulangi langkahnya. Benteng F6 tantang levon dan diterima langsung benteng pukul benteng F6, diambil balik dengan menteri. Jelas dengan menteri, tidak ada yang lain kawan. Menteri bergeser ke C1 untuk memperkuat posisi pion D2-nya karena ada potensi menteri bergerak ke peta F2, ancam gajah, ancam pion, dan persiapan juga nanti berada di diagonal ini. Benteng B6 blokade terlebih dahulu kawan, dan menteri tetap bergeser ke G1 pin benteng menjaga pergerakan menteri ke F2. Menteri ke G5 incar pion, menteri F2 di sini. Pion C5 dikorbankan, gantinya nanti pion yang di sini kawan ditolak dengan langkah benteng F1. Menteri mundur ke E7 untuk mencegah pergerakan menteri putih yang akan mencoba menyerang lewat belakang. Dan juga persiapan menuju peta A3 nanti, pion siap didorong, buka lajur B kawan. Menteri E3, pion A5 lanjut levon. Kemudian ada benteng diangkat naik ke F5. Di sini ada pion C4 tantang levon untuk membuka lajur B, buka jalan bagi menteri juga. Ditolak dengan langkah pion B4. Di sini kawan langkah yang terkuat adalah
Gajah bergerak ke petak, maksud saya raja bergerak ke petak B2 kawan. Inilah langkah yang terkuat. Tapi memilih dengan langkah pion didorong maju. Dan di sini diterima kawan. Pion A pukul pion B4. Selanjutnya baku hantam sekali lagi di petak C3. Dicegah dengan langkah menteri D4 sekaligus untuk ancam kuda. Dan kuda dilepas. Memilih dengan langkah pion B pukul pion C3. Segera buka lajur B dan berikan jalan bagi menteri juga. Di sini menteri langsung ambil balik pion C3 seumpama benteng ini sikat kuda gratis kawan. Yang menjadi masalah adalah menteri ke B4. Ancaman skakmat satu langkah bisa ke B2 ataupun ke B1. Kalau menteri ambil pion C3 skakmatnya di petak B1 ini kawan. Oleh karena itu Nakamura tidak berani ambil kuda setelah pion B pukul pion C3, langsung ambil balik pion C3. Di sini kuda ke C6 lari dari ancaman benteng, juga perkuat peta A5-nya kawan. Dan di sini ada menteri ambil pion C4, lanjut Nakamura. Menteri hitam ke A3, awas ada ancaman skakmat satu langkah, dicegah dengan langkah menteri C3. Menteri hitam ke A4, benteng C5 untuk perkuat lajur C-nya kawan jika ada ancaman menteri ke petak D1. Kuda ke B4, awas ada ancaman skakmat, pion didorong maju ke A3. Menteri ke D1, di sini Nakamura menyerah. Karena ancamannya 7 langkah berikutnya skakmat kawan. Ambil contoh raja ini bergerak ke petak B2, bisa diikuti kuda ke A6 kawan. Open skak di sini. Dan tidak ada cara lain untuk antisipasi ancaman skakmat, tentu dengan benteng blokade, dengan menteri blokade, dan seterusnya bisa kalian lanjutkan sendiri kawan. Ataupun tadi kawan jika ada ancaman menteri skak di sini blokade dengan menteri di petak C1, berikutnya kuda C2 skak kawan. Sikat oleh benteng di sini, maka pion pukul pion. Dan seterusnya bisa ancaman nanti benteng meluncur di sini, menteri pukul menteri di sini kawan. Terpaksa menteri akan pukul menteri di sini, pion promosi, skak, raja bergeser ke sini, menteri B1, skakmat sudah kawan. Oke, itulah kawan permainan dari juara dunia Fish Random Hikaru Nakamura yang penampilannya kurang bagus di event Champion Showdown 9LX. Menghasilkan 4 poin kawan dari 2 kali kemenangan, 4 kali remis, dan sisanya kalah. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian kawan. Dan kita nanti akan bergeser besok untuk mengulas turnamen online dari Speed Chess Championship. Besok kita akan ulas kawan. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video berikutnya seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.